Halo guys semuanya, selamat datang di Informasi. Kali ini kita akan bedah alasan mengapa Malaysia ingin sekali melabeli bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Dikutip dari website kemdikbud.co.id pada 20 November 2023, bahasa Indonesia secara resmi menjadi bahasa sidang UNESCO ke-10. Dengan alasan yang dijabarkan oleh Duta Besar Muhammad Faimar, Deklarasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO bahwa dengan perannya sebagai penghubung antar etnis yang beragam di Indonesia, bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur juga telah melalang dunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara di dunia dengan setidaknya 150.000 penutur asing saat ini. Namun, nampaknya Malaysia tidak sependapat dengan hal ini. Karena setelah diumumkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa sidang resmi UNESCO ke-10, dikutip dari detik.com, rakyat Malaysia menyerang unggahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dengan alasan menolak dan beranggapan bahwa seharusnya bahasa Melayu lah yang pantas diresmikan menjadi bahasa sidang resmi ke-10. Loh, kenapa bisa begitu? Yuk kita ulas lebih dalam. Jadi, pada pernyataan Profesor Dr. Abdul Muwati pada 19 Agustus 2016 di Dewan Kuliah Ulama ILP Kepala Batas Pulau Pinang mengatakan sebagai berikut. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Lalu, pada 1 April 2022, atas kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia, yaitu Bapak Ismail Sabri Yaakob, yang bertemu dengan Presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, mengungkapkan terima kasih atas diterimanya ulasan berikut. Kita juga bersetuju dan berterima kasih kepada Bapak Presiden kerana bersetuju dengan Malaysia untuk memperkasakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu yang merupakan bahasa serumpun, iaitu bahasa serumpun, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Selatan Thailand, bahasa Melayu Champa di Kampuchia, bahasa Melayu di Filipina, bahasa Melayu di Singapura. Profesor Datuk Sri Dr. Awang Sarian dalam acara channel YouTube yang bernama Mahir Semasa pada 28 Juni 2022 mengatakan sebagai berikut. Bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Sekitar 40% lebih. Artinya penutur yang berada di Asia Tenggara faham. Dan, serta semaraknya media massa Malaysia yang selalu mengekspos untuk mendorongnya bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN ini, membuat beberapa rakyat Malaysia meyakini bahwa benar, bahasa Melayu harus benar-benar diangkat dan diperjuangkan oleh Malaysia dan Indonesia. Seterusnya, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KECOM akan meneruskan kempen penggunaan bahasa Melayu sebagai usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata walaupun wujud polemik tentang penggunaan bahasa Melayu di peringkat ASEAN, ia tidak menghalang kerana asas bahasa itu berteraskan bahasa Melayu. Jadi kempen melalui saluran-saluran televisyen dan sebagainya akan diteruskan. Jadi yang merujuk kepada bahasa kedua ASEAN. Namun, berita buruk bagi Malaysia pun kini mulai terdengar bahwa nyatanya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dari Indonesia menolak usulan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ketimbang bahasa Melayu, Nadiem menyebut bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi organisasi negara Asia Tenggara itu. Ungkapnya di media pada 5 April 2022 dikutip dari tribunjambi.com. Hal ini membuat Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Sarifah Karim angkat bicara pada 6 April 2022 dalam Buletin Utama TV3. Contoh bahasa Inggeris ya. Bahasa Inggeris itu sebagai bahasa ilmiahnya. Sebagaimana bahasa Melayu itu bahasa ilmiahnya. Bahasa Inggeris tidak berubah menjadi bahasa Amerika, bahasa Australia, bahasa Kanada, bahasa New Zealand, tetapi tetap bahasa Inggris. Dan tiap-tiap negara ini mempunyai variasinya sendiri.
Jadi bagi saya menggunakan bahasa Melayu tidak melanggar apa-apa peraturan, bahkan dari segi ilmu amat sesuai. Dan Tan Sri Anwar Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia saat itu sempat menyayangkan gagasan Nadiem Makarim yang diutarakan pada 7 April 2022 di media Malaysia. Cuma yang menjadi polemik bila Menteri Pendidikan Indonesia kononnya menolak cadangan itu dengan mengatakan patutnya menggunakan bahasa Indonesia kerana bahasa Indonesia dituturkan oleh lebih ramai. Memang betul lah sebab negara Indonesia mempunyai population yang lebih besar. Tapi ini bukan soal jumlah orang yang menuturkan bahasa itu. Kita kata tapi jumlah negara yang menggunakan bahasa yang berasaskan kepada bahasa Melayu. Profesor Datuk Sri Dr. Awang Sarian pun angkat bicara pada 19 Mei 2022 di acara SPN Berita RTM. Ya, sebenarnya kalau kita menyaksikan ke lawatan kunjungan yang Perdana Menteri ke Jakarta, beliau mendapat sokongan padu dari Presiden. Hanya yang saya kurang faham mengapa kita sendiri mengambil perhatian kepada pandangan Menteri di bawah Presiden. Jadi kenyataan Presiden itu jelas. Presiden Jokowi mengatakan beliau menyokong dan dengan pemahamannya betul, iaitu bahasa Melayu yang dimaksud oleh Perdana Menteri itu bukan soal bahasa Melayu di Malaysia sahaja. Beliau menyebut bahasa Melayu di Indonesia, di Brunei Darussalam, Singapura, bahkan Thailand, Filipina, Kampuchea, Laos, Vietnam, dan kita juga ada diaspora Melayu di Sri Lanka, di Suriname, di Afrika Selatan, di Madagaskar, bahkan di Timur Tengah, di benua Eropah, Amerika ada komuniti-komuniti berbahasa Melayu. Jadi kenyataan itu jelas, tapi barangkali hanya diselewengkan oleh sebab sentimen. Bagi saya soal sentimen. Dan kita tidak mau melihat soal sentimen yang parokial yang menghalang. Dan bahasa Melayu dalam zaman berzaman, ratusan bahkan 2000 tahun lepas, sudah merujuk pada bahasa Melayu yang dikatakan bahasa Melayu Mahawangsa. Bahasa Melayu besar. Waktu itu tidak ada soal geopolitik, tak ada sempadan politik. Hanya sudah penjajahan, berlakulah pembentukan negara Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Sedangkan bahasa Melayu dulu merentas. Bukan saja merentas kawasan, merentas etnik, ada 700 etnik di alam Melayu bernaung di bawah konsep bahasa Melayu. Jadi ini saya kira diperlukan tempoh sedikit untuk tempoh bertenang supaya dapat dilihat gagasan ini bukan gagasan untuk siapa menang siapa kalah. Rais Hamid, YouTuber Malaysia pun menganggap Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim dianggap tidak paham maksud dari Perdana Menteri Malaysia yang diutarakan pada channelnya di 12 April 2022. Perdana Menteri Malaysia nak mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN telah ditolak oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia, iaitu Nadiem Makarim. Sebab apa dia tolak? Ini yang kelakar dia. Sebab dia cakap bahasa Indonesia adalah pilihan yang lebih baik kerana ianya paling banyak digunakan di Asia Tenggara dengan penggunaannya bla 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 sebanyak 47 negara dan sebagainya lah. Dan cadangan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN ni keluar lepas dia tolak cadangan Malaysia tu lah. Jadi sekarang ni kau nampak tak apa yang kelakar dia? Kau nampak tak apa yang kelakar dia? Cuba bagi tahu. Mungkin korang boleh komen ke dulu ke, cuba bagi tahu aku. Apa yang kelakar dia? Apa yang rasa kelakar sangat ni? Yang kelakar dia dekat sini, okey, Menteri Kebudayaan Teknologi benda, Menteri Pendidikan Indonesia ni, okey, dia tak faham ke yang Malaysia nak angkat ni adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu, dan bahasa yang digunakan dekat Indonesia yang menjadi bahasa rasmi Indonesia tu pun adalah bahasa Melayu. Aku macam Namun sebenarnya hal ini dibantah oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Triansari Marsudi pada 1 April 2022. Tepat saat Perdana Menteri Malaysia berkunjung ke Indonesia dan memberikan pernyataan bahwa Presiden Joko Widodo setuju untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Dikutip dari detik.com, beliau mengatakan PM Malaysia menyampaikan usulan tersebut yang tentunya masih memerlukan kajian dan pembahasan lebih lanjut. Sehingga dari pihak Indonesia sendiri tidak merasa mengiyakan usulan bahwa mengangkat bahasa Melayu namun mempertimbangkan usulan tersebut. Nah, di sini asal muasal salah paham tersebut
yang membuat informasi bahasa Melayu akan didukung penuh oleh Indonesia yang nyatanya ternyata tidak sama sekali. Profesor E. Aminuddin Aziz pun menjelaskan dan menerangkan alasan mengapa Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa yang diajukan untuk menjadi bahasa ASEAN dan UNESCO pada acara Zoom Meeting pada 7 April 2022 di acara Astro Awan. Bagi kami, ya, tidak ada sedikit pun keraguan untuk mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Sama sekali tidak ada keraguan, dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah gitu ya. Nah, tetapi sejak tahun 28 ya, pada tanggal 28 Oktober tahun 28 melalui Sumpah Pemuda, kami menamai bahasa Malaysia, bahasa Melayu tadi dengan bahasa Indonesia supaya satu nafas dengan perjuangan bangsa Indonesia waktu itu yang sedang berjuang untuk merdeka. Ya, sudah mengakui tanah air Indonesia, kemudian bangsa yang satu, bangsa Indonesia, maka bahasanya pun dinamai bahasa Indonesia. Sebelumnya tidak ada istilah bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka ya, pada tahun 45, di tanggal 18 Agustus tahun 45, pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 dalam konstitusi, seperti halnya Malaysia ya menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan ya. Nah ini saya baru tahu kalau kemudian pada tahun 86 tadi disampaikan oleh Prof. Kamarudin itu berubah menjadi istilahnya menjadi bahasa Melayu gitu ya. Baru kali ini saya tahu. Nah, sementara ya bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka, kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu, ya, sebagai bahasa asalnya, ya, sebagai bahasa induknya. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya begitu, ya. Karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status ya, perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah. Jadi ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya itu adalah bahasa daerah. Ya. Nah, bahasa Melayu menurut catatan kami di Badan Bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek. Ya. Jadi bisa dibayangkan dari barat sampai ke timur, ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya gitu ya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke, kita sekarang bekerja bersama-sama menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia, ya, itu tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Seperti halnya pengakuan ya dan pernyataan langsung dari Perdana Menteri ya Malaysia waktu hari Jumat bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah bersetuju. Ya kami tentu saja kelimpungan ya. Kami bingung gitu. Dari mana ini asalnya? Karena ternyata Menteri Luar Negeri pun mengatakan memang ada usulan itu tapi akan kami pelajari ya secara mendalam. Kemudian pada hari berikutnya, minggu berikutnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi mengatakan penolakan. Ya,
Nah, ini sesuatu yang wajar. Karena apa? Masalah harga diri ya. Bangsa Indonesia kok kenapa tiba-tiba gitu mengusulkan bahasa Melayu. Bagi kami ya pasti akan harus bahasa Indonesia. Tentu kalau misalnya usulannya itu dua-duanya gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, mungkin tidak akan terlalu panas ya reaksinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia itu berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia. Ya. Bahasa Indonesia itu menyerap istilah untuk pengayaan kosakatanya, vocabulary-nya tadi, seperti Prof. Ari katakan, itu dari bahasa-bahasa asing, ya, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, dari berbagai banyak bahasa. Nah, itu satu sisi. Di satu sisi lain, pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa, ya, mungkin belum semua, belum 718-nya gitu ya, dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa, misalnya. Kemudian bahasa Sunda, ya. Kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar, ya. Dan juga bahasa-bahasa yang lain, ya, yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia, ya. Karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu. Nah, pengayaannya kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang ya dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu ya. Dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil begitu ya, dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya, itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya, di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu ya itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya. Gitu. Yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta, katakanlah 220 jutanya atau 200 jutanya bertutur bahasa Indonesia. Mungkin sisanya ya boleh bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin tidak sepertiga penduduk Indonesia gitu kan ya. Begitu. Nah itu. Oke, sudah jelas ya alasan mengapa usulan Perdana Menteri Malaysia ditolak oleh Indonesia. Jadi jangan salah paham lagi ya. Dan jangan lagi melabeli bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu Indonesia. Karena memang pada dasarnya bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Namun kini konteksnya sudah jauh berbeda dan berkembang. Semoga tidak ada salah paham lagi ya, karena bagaimanapun juga kita adalah negara tetangga. Jadi stop saling lagi ya, lebih baik yuk diskusikan dalam komentar jika ada perbedaan pendapat.